Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. MU masih seret gol, Ten Hag enggak khawatir. Manchester United memang mulai stabil penampilannya, namun perkara mencetak gol, setan merah masih punya masalah. Baru 13 gol dicetak MU dalam 8 pertandingan, seiring tiadanya penyerang yang bisa menjadi mesin gol. Marcus Rashford saat ini top skor tim dengan 3 gol dari 8 laga di Premier League. Manajer MU Erik ten Hag mengaku mengharapkan lebih banyak gol dari Marcus Rashford, tetapi ia secara umum yakin cuma masalah waktu saja gol-gol datang dari para penyerangnya. Ten Hag bakal pede salah satu strikernya bisa tembus 20 gol musim ini. MU antisipasi laga lot lawan Newcastle. Manchester United akan menjamu Newcastle United di Old Trafford dalam lanjutan Liga Inggris. Keduanya terpaut cuma 1 poin di papan klasemen, meski MU masih menyimpan 1 laga di tangan. Tetapi menilik laju Newcastle musim ini, partai ini berpotensi sulit buat MU. The Toon Army baru 1 kali kalah dari 9 pertandingan di Premier League dengan 3 kemenangan dan 5 kali imbang. Yang lebih menarik adalah mereka punya catatan gol dan kebobolan yang lebih baik ketimbang MU. Selain solidnya pertahanan Newcastle, manajer MU Erik ten Hag mewaspadai kecepatan permainan mereka. Liverpool versus City, si merah bisa akhiri puasa kemenangan. Liverpool menghadapi ujian penting akhir pekan ini melawan Manchester City. Tren mereka menghadapi City di Premier League sedang buruk. Namun BBC mengungkap bahwa belum ada sejarahnya Liverpool puasa kemenangan lawan Manchester City lebih dari 5 pertemuan. Namun menariknya jika bicara pertemuan di seluruh kompetisi, Liverpool justru punya catatan bagus karena menang di 2 laga terakhir yakni di Piala FA dan Community Shield. Hanya saja dalam lingkup Premier League, Manchester City harus diakui sedang lebih dominan atas Liverpool. Mereka juga memetik 4 poin dari 2 lawatan terakhir ke Anfield. Saran buat Liverpool, fokus ke De Bruyne, bukan Haaland. Mantan bek Liverpool, Jamie Carragher menyarankan agar Jurgen Klopp lebih fokus menghentikan De Bruyne jelang laga di Anfield Minggu 16 Oktober 2022. Sebab serangan-serangan Manchester City praktis dibangun oleh De Bruyne sehingga menghentikannya berarti mengurangi resiko secara signifikan. Menurut saya, Klopp harus lebih fokus ke De Bruyne ketimbang Haaland di laga ini. Kalau Anda menghentikan De Bruyne, Anda mengambil 50% dari Haaland. Juga koneksi yang sudah dibentuk 2 pemain ini, ujarnya kepada Sky Sport. Waduh, Real Madrid tidak diperkuat Thibaut Courtois di El Clasico. Ada kabar buruk datang bagi Real Madrid jelang partai El Clasico. Kiper andalan mereka Thibaut Courtois sangat diragukan bisa bermain di laga krusial tersebut. Marca melaporkan bahwa proses pemulihan cedera Courtois tidak berjalan lancar. Ia seharusnya sudah berlatih di rumput bersama rekan-rekan setimnya. Namun ia dilaporkan masih berlatih di gym hingga hari Jumat 14 Oktober 2022. Carlo Ancelotti dilaporkan akan menunggu hingga menit-menit terakhir sebelum memutuskan apakah Courtois bisa dimainkan atau tidak. Laporta ingin Barca fokus di La Liga dan lupakan Liga Champions. Barcelona ditahan imbang oleh Inter Milan 3-3 di pertandingan keempat grup C Liga Champions 2022-2023. Dengan hasil tersebut membuat Barcelona untuk melaju ke babak 16 besar Liga Champions semakin sulit. Melihat peluang Barcelona lolos dari penyisihan grup Liga Champions kian tipis, Juan Laporta meminta Xavi Hernandez untuk tidak memikirkan hal tersebut. Ia ingin legenda Barcelona itu untuk melupakan Liga Champions dan lebih fokus ke Liga Spanyol. Saya menyuruhnya untuk terus maju, jangan memikirkan Liga Champions lagi dan kami akan fokus pada Liga. Kami berada di halaman yang sama, yakin dan fokus pada Liga Spanyol, kata Laporta. Prioritas tertinggi Jorginho adalah bertahan di Chelsea.
Jorginho jadi salah satu beberapa pemain Chelsea yang kontraknya akan habis. Walaupun diperbolehkan berbicara dengan klub lain pada Januari 2023 mendatang, Jorginho dikabarkan memprioritaskan kontrak baru di Chelsea. Klaim tersebut dikonfirmasi langsung oleh agen sang pemain Jose Santos. Menurut kliennya, lebih ingin bertahan di Chelsea daripada harus mencari klub lain. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa para peminat Jorginho harus jauh-jauh lebih dulu sementara waktu. Tawaran dan godaan belum tentu bisa menggoyahkan keyakinan sang pemain. Marco Arnautovic yang tolak MU bukan sebaliknya. Agen Arnautovic mengkonfirmasi bahwa ketertarikan Manchester United terhadap Arnautovic itu nyata adanya. Ia menyebut pihaknya mendapatkan tawaran tertulis dari manajemen MU agar Arnautovic bersedia pindah ke Old Trafford. Lebih lanjut, sang agen menyebut bahwa pihaknya sebenarnya bisa saja untuk meneruskan transfer ke Manchester United, namun Marco Arnautovic disebut ogah berpolemik. Alhasil ia memutuskan menolak tawaran United tersebut. Liverpool bakal import gelandang baru dari Spanyol? Ada rumor baru beredar mengenai aktivitas transfer Liverpool. The Reds dilaporkan tertarik untuk merekrut Guido Rodriguez dari Real Betis. Ketertarikan Liverpool terhadap Guido disebabkan karena performa apik sang gelandang di Betis. 2 musim terakhir ia menjadi andalan Manuel Pellegrini di lini tengah Los Verdiblancos. Gelandang berusia 28 tahun itu juga performa yang stabil dari pekan ke pekan. Liverpool punya kans untuk mendapatkan jasa Guido di tahun 2023 mendatang. Ini disebabkan keuangan Real Betis lagi agak seret. Mereka membutuhkan dana segar untuk bisa beraktivitas di bursa transfer. Roma akui sedang dalam masa sulit. Jose Mourinho mengakui timnya sedang mengalami banyak kesulitan. Hal tersebut lantas mempengaruhi permainan timnya hingga mereka kesulitan mengalahkan Real Betis di matchday keempat grup C Liga Eropa. Cedera, skorsing, kelelahan para pemain menjadi masalah yang pelik di tubuh AS Roma. Selanjutnya AS Roma akan kembali bermain di laga lanjutan Liga Italia 2022-2023. Roma tepatnya akan bertandang ke markas Sampdoria pada Senin 17 Oktober 2022. Lionel Messi bisa fit untuk laga PSG versus Marseille. Lionel Messi mengalami cedera betis setelah pertandingan matchday ketiga grup H Liga Champions melawan Benfica di Lisbon pada 5 Oktober lalu. Alhasil ia harus absen pada beberapa pertandingan. Berbicara menjelang pertandingan kandang Paris Saint-Germain melawan Marseille di Ligue 1, Christophe Galtier mengkonfirmasi bahwa Lionel Messi bisa tersedia untuk pertandingan setelah berlatih dengan skuad pada Jumat pagi. Meski demikian, ia akan melakukan penilaian lebih lanjut pada sesi latihan pada hari ini. Kehadirannya tentu sangat dibutuhkan oleh PSG. Marco Reus berpeluang kembali beraksi di laga Union Berlin versus Dortmund. Marco Reus mengalami cedera pergelangan kaki yang tampak serius pada pertandingan melawan Schalke 04 pada pertengahan September lalu, tetapi dia sekarang siap untuk kembali dan berpeluang untuk kembali beraksi pada pertandingan melawan Union Berlin. Pelatih Borussia Dortmund Edin Terzic mengkonfirmasi bahwa ada peluang bagi Reus untuk kembali beraksi di laga tersebut. Apakah dia siap untuk starting 11? Kita akan lihat nanti. Marco Reus adalah faktor penting bagi kami kehilangan kapten kami senang dia kembali, kata Terzic. Van Dijk punya pesan khusus untuk pendukung sejati Liverpool. Kemenangan 7-1 Liverpool atas Rangers membuat Virgil van Dijk senang setelah pertandingan dan pemain asal Belanda itu mendesak penggemar sejati klub untuk mendukung tim menjelang pertandingan dengan Manchester City. Saya senang dan sekarang saatnya untuk bersiap-siap untuk laga spesial pada hari Minggu, di mana kami membutuhkan masing-masing dari kami untuk menjadi yang terbaik. Kami juga membutuhkan para penggemar bersama kami, terutama di saat-saat sulit, tetapi saya tahu penggemar sejati akan selalu ada untuk kami, ujar Van Dijk. Chelsea ingin amankan transfer Christopher Nkunku sebelum Piala Dunia. Seperti diketahui sebelumnya bahwa Christopher Nkunku sempat menjalani tes medis di Frankfurt pada akhir bursa transfer musim panas lalu setelah mencapai kesepakatan awal dengan The Blues. Chelsea dilaporkan berencana untuk mengamankan kesepakatan senilai 60 juta euro untuk mengontrak Christopher Nkunku sebelum Piala Dunia dimulai. Dia masih menjadi salah satu pemain menonjol di Leipzig musim ini dengan 7 gol dalam 9 pertandingan di Bundesliga, ditambah koleksi 1 gol di ajang Liga Champions.
Diogo Dalot, Manchester United belum sempurna. Manchester United di bawah arahan Erik ten Hag hingga saat ini belum menunjukkan penampilan yang mengesankan. Meski sudah meraih beberapa kemenangan dan membuat mereka bisa bersaing di papan atas Premier League, namun secara keseluruhan performa MU dinilai masih kurang stabil. Bek sayap Manchester United Diogo Dalot sama sekali tak menampik bahwa penampilan Red Devils masih jauh dari kata sempurna, namun Dalot menilai United di bawah arahan Erik ten Hag sudah berada di jalur yang tepat. Joao Felix mau cabut ke Manchester United? Spekulasi masih terus mengiringi masa depan Joao Felix bersama Atletico Madrid. Felix dilaporkan mulai tidak betah berseragam Atletico Madrid sejak musim lalu. Alasannya karena ia merasa kurang mendapat menit bermain yang cukup dari sang pelatih Diego Simeone. Dilansir dari Abola, Felix telah menetapkan pilihan pada raksasa Inggris Manchester United sebagai calon tim barunya di musim depan. Ia kabarnya tertarik dengan proyek yang sekarang dibangun oleh Manchester United di bawah bimbingan Erik ten Hag. Selain itu, keberadaan sejumlah pemain asal Portugal dianggap menjadi alasan lain kenapa Felix ingin merapat ke Old Trafford. Masih mengecewakan, Barcelona dorong Gerard Piqué cari klub baru. Posisi Gerard Piqué di Barcelona saat ini terancam setelah beberapa waktu lalu Direktur Sepak Bola klub Matteo Alemany berbicara di majelis soal mengakhiri kontrak atau menjual beberapa pemain yang memiliki gaji besar. Situasi tersebut diperparah dengan performa bersama Barca di Liga Champions saat mereka bermain imbang 3-3 dengan Inter Milan pertengahan pekan ini. Musim lalu Barca sudah mencoba melepas Piqué, namun sang bek bersikeras ingin bertahan di Camp Nou dengan mematuhi kontraknya sesuai aturan La Liga. Tetapi rencana klub sudah jelas. Pertahankan Piqué jika performanya solid, jika tidak, sudah jelas ia akan ditendang. Rodrigo De Paul jadi incaran dua klub raksasa Serie A. Gelandang Atletico Madrid Rodrigo De Paul dikabarkan menjadi incaran dua klub raksasa Serie A AC Milan dan Juventus. Di musim keduanya bersama klub ibu kota Spanyol, sang pemain masih belum bisa memenangkan kepercayaan Diego Simeone. Sejauh ini di musim 2022-2023 ini, ia baru menjadi starter di dalam 4 pertandingan dari 12 laga yang telah dilakoni oleh Los Rojiblancos. Dua klub tersebut nampaknya tidak akan mengajukan tawaran yang nilainya lebih dari 30 juta euro untuk mendapatkan servis gelandang asal Argentina tersebut. Ini alasan para pemain Juventus membangkang kepada Massimiliano Allegri. Juventus telah menderita kekalahan kelimanya di semua ajang musim ini. Pelatih Massimiliano Allegri berpikir bahwa dengan menggelar latihan tertutup atau Ritiro akan membuat Juve bermain lebih baik pada pertandingan kontra Torino di lanjutan Serie A. Sebagian besar pemain Juve percaya bahwa keputusan Allegri menggelar Ritiro kali ini tidak akan menyelesaikan krisis. Para pemain berharap Allegri lebih sering berbicara dengan mereka. Kurangnya komunikasi di luar lapangan ini juga tercermin dari kebingungan Dusan Vlahovic dan kolega ketika tampil di lapangan. Hellas Verona versus AC Milan, momentum emas Rossoneri cetak rekor langka. AC Milan sudah ditunggu satu rekor langka saat bersua Hellas Verona dalam lanjutan Liga Italia 2022-2023. Jika AC Milan menang atas Hellas Verona, maka Rossoneri akan meraih setidaknya 7 kemenangan dalam 10 pertandingan pertama di Liga Italia selama 3 musim berturut-turut, untuk pertama kalinya dalam sejarah klub. Sampai sejauh ini AC Milan sudah meraih 6 kemenangan dari 9 laga di Liga Italia 2022-2023, 6 kemenangan plus 2 hasil seri dari 1 kekalahan, mengantar Rossoneri duduk di peringkat kelima Liga Italia dengan 20 poin. Sementara itu, pada 2 musim sebelumnya AC Milan selalu meraih 7 kemenangan atau lebih di Liga Italia dalam 10 laga pertama. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!